tarif itu harus didasarkan pada unit cost. Maka dari itu unit cost ini sebetulnya satu hal yang penting dan selalu dibutuhkan oleh rumah sakit, sehingga peluang untuk dimanfaatkan oleh rumah sakit sangat besar. Ya, seperti saat ini yang saya kembangkan lebih ke mendalami tentang unit cost dan tarif. Nah, namun demikian memang faktanya di rumah sakit itu tidak selalu mematuhi peraturan pemerintah yang ditetapkan ini. Jadi banyak rumah sakit yang menghitung unit cost-nya itu setengah-setengah atau tidak pakai unit cost. Jadi pakai tarifnya tetangga atau diestimasi. Diestimasi dalam artian kadang tarif yang lama dinaikkan berapa persen gitu. Nah, ini kan tidak ada dasarnya. Nah, tujuan penetapan tarif sekaligus juga itu sebagai manfaat ya, bisa digunakan untuk menghitung cost recovery rate. Artinya sebagai dasarnya untuk menghitung cost recovery rate. Kapan rumah sakit pulih biaya? Nah, tentunya ini harus punya informasi, yaitu tarifnya berapa sih. Dari situ kita akan bisa menghitung cost recovery rate. Nah, cost recovery rate itu sebetulnya identik dengan efisien, identik dengan BEP. Itu ada 3 hal itu yang berbeda, tapi pada prinsipnya data-datanya similar. Nah, ini yang juga menarik kalau misalnya akan diteliti oleh mahasiswa gitu. Terutama pada rumah sakit pemerintah yang lama, yang saat ini berkurang subsidinya, itu perlu dilakukan, dihitung cost recovery rate. Jadi cost recovery rate itu kan pada prinsipnya kan nanti pendapatan itu kan sama dengan pengeluaran. Kemudian yang kedua untuk penentuan tarif. Ya. Secara umum untuk penentuan tarif bagi rumah sakit pemerintah yang masih ada subsidi. Nah, itu juga bisa dilakukan sebagai dasar penghitungan berapa subsidi yang tepat untuk diberikan supaya rumah sakit tidak kekurangan, tidak under cost, dan pemerintah daerah juga tidak kebanyakan memberikan subsidinya. Yang ketiga, meningkatkan akses pelayanan. Nah, apa kaitannya dengan menentukan tarif, kemudian aksesnya pelayanan bisa meningkat? Dalam artian tarif yang dibuat ini terjangkau oleh konsumen, oleh pasien. Nah, idealnya tarif itu kan dibuat dengan biaya yang sudah didesain sedemikian rupa efisien sehingga tarifnya bisa terjangkau. Itu dalam kaitannya bisa meningkatkan akses pelayanan. Tapi kenyataannya banyak yang terjadi di lapangan justru setelah 2010, setelah rumah sakit pemerintah itu ada konsepsi LUD, kecenderungan tarif
terus meningkat. Yang keempat, peningkatan mutu. Kaitannya apa dengan tarif? Jadi mutu ini kan tentunya berkaitan dengan layanan standar yang diberikan. Nah, layanan standar itu kan kalau kita membuat layanan atau kita memproduksi kan butuh biaya. Nah, kalau biaya untuk layanan standar ini tercukupi dan tercover dalam tarif, maka mutu layanan itu bisa dicapai. Nah, bagaimana dengan saat ini? Saat ini di era JKN, bagaimana pendapat Anda, penilaian Anda kaitannya dengan tarif inasibidis itu dengan mutu? Sebanding nggak? Isna, bisa dengar suara saya, Isna? Bisa, Pak. Ya, barusan join-nya terlambat. Iya, terlambat 2 menit. Iya. Ya, enggak boleh berapa menit begitu, itu jawaban keliru itu. Itu jangan diulang lagi jawaban begitu itu. Apalagi nanti kalau sudah bekerja, harus profesional. Enggak boleh begitu. Jangan hitungan cuma 1 menit, enggak bisa. Saya saja ini tadi barusan ngantar anak saya sekolah. Ini sudah saya setting lebih pagi, jadi anak saya harus berkorban lebih pagi, saya supaya tidak terlambat. Jadi jam 6.50 dengan ya sedemikian rupa saya lakukan sehingga tepat bisa masuk di rumah. Nah, itu cara konsep bekerja begitu, jangan terus gampangkan gitu, ngenteng gitu, itu jelek itu. Jangan diteruskan itu kebiasaannya ya. Ya, Pak. Dan juga yang lainnya. Jadi kalau sudah harus disiplin tertib itu modal itu. Oke, Isna, gimana pandanganmu, Isna, terkait dengan tarif inasibidis, besaran tarif inasibidis ini dengan mutu layanan, apakah bisa cukup untuk memberikan layanan yang bermutu? Menurut saya kalau misalkan di rumah sakit pemerintah sudah cukup, Pak. Tapi banyak sih memang beberapa dokter itu yang masih mengkritik itu. Makanya kan ada case mix itu nih, Pak. Jadi Ada apa? case mix itu, Pak. Case mix. Iya, yang Yeah. karena menurut mereka tuh dengan tarif yang seperti itu, dengan pelayanan yang akan diberikan, apalagi untuk dokter-dokter spesialis itu merasa masih kurang gitu. Loh, tadi kamu bilang kalau pemerintah seakan-akan tidak ada masalah. Berarti tapi nggak jelas, kamu juga nggak menyebut swasta. Terus pada akhirnya kesimpulannya itu tadi seolah-olah bermasalah. Nah, sebetulnya gimana sih? Jawabannya harus jelas, ini harus tegas. Yang saya itu kalau yang di pemerintah itu kalau dilihat dari segi dari pasiennya itu sudah baik gitu, Pak. Sudah sebanding gitu dengan mutu yang diberikan gitu. Tapi kalau dari pemberi pelayanannya seperti dokter itu masih banyak kritikan gitu loh, Pak. Seperti itu. Jadi nanti jawabnya sebetulnya kalau saya tangkap, ini kan berarti
tarif inasi bijis itu sudah cukup untuk memberikan layanan bermutu. Cuma ada keluhan dari dokter masih dianggap terlalu rendah tarif inasi bijisnya. Caranya seperti itu sebetulnya kesimpulannya. Ada pendapat lainnya satu orang aja? Apakah semua sama satu kelas ini atau ada yang beda? Gimana? Sama semua berarti ya? Enggak ada yang bicara ini? Iya Pak, sama Pak. Sama, oke. Jadi Anda harus banyak membaca. Paling tidak baca Google itu bisa kamu banyak. Kalau kamu sudah pernah baca Google tentang ini, nah seperti gini ini Anda harus bisa mencari informasi-informasi sebelum kuliah supaya bisa diskusi atau mengikuti kegiatan seminar-seminar yang free tentang itu, tapi kan tidak mudah untuk mendapatkan fasilitas itu. Minimal buka Google itu, kalau kamu buka Google, sudah nanti nggak percaya, habis ini buka Google nanti. Jadi kecenderungan bahwa tarif yang ada itu intinya tidak cukup, masih rendah. Terakhir pembahasan kemarin dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dari DJSN, BPJS sendiri itu sudah menyampaikan bahwa perubahan terakhir tarif inasi bijis itu 2016. Secara logika, biaya itu kan akan merangkak naik karena seiring dengan kenaikan inflasi. Itu sudah pasti. Sehingga secara logika ini sudah enggak available biaya yang dipakai dalam penghitungan tarif inasi bijis. Nah, kalau Anda baca itu banyak juga keluhan. Kalau saya selain membaca itu juga ketemu langsung dengan rumah sakit. Jadi memang dia akhirnya dengan berbagai cara yang tidak tampak kasat mata, tapi mutunya memang dikurangi. Mereka, para praktisi itu secara gamblang bilangnya, ya mutunya disesuaikan dengan biaya, mutunya disesuaikan dengan tarif, dia bilang begitu. Nah, mereka nggak salah sebetulnya lah. Gimana kalau mereka akan memberikan layanan yang mutunya lebih tinggi dari itu untuk biaya operasional? Kan ya tidak mungkin. Nah, itu masalah. Nah, analisis seperti ini yang perlu kita. Apalagi ini sudah semester 7, sudah mendekati lulus. Oke, itu yang diskusi tadi. Lalu mengurangi pesaing. Nah, kok bisa tujuannya mengurangi pesaing? Ya, karena tarif yang dibuat dengan baik itu kan melihat pesaing. Pesaing sekitar berapa? Nah, dia ambil paling tidak sama atau di bawahnya pesaing, tetapi sudah berdasarkan hitungan unit cost. Artinya sudah diperhitungkan nggak rugi. Yang keenam, memaksimalkan pendapatan. Pendapatan ini kan sebetulnya formula yang umum itu kan revenue itu kan sama dengan tarif dikalikan volume. Nah, volume dalam ini kan jumlah pasien. Semakin banyak jumlah pasien, maka pendapatan itu akan
akan meningkat. Nah, bagaimana supaya volumenya tinggi? Nah, volume tinggi itu kan dipengaruhi oleh tarif. Tarifnya dibuat tidak under cost. Yang kedua, tarifnya dibuat yang terjangkau. Tarifnya dibuat yang bisa bersaing dengan rumah sakit lainnya. Sehingga pasien banyak datang ke rumah sakit tersebut. Itu yang dimaksud dengan memaksimalkan pendapatan. Kaitannya dengan tarif. Meminimalisasi penggunaan pelayanan atau mengurangi pemakaian. Nah, ini adalah bagi tarif yang berdasarkan unit cost. Kalau nggak berdasarkan unit cost nggak bisa. Karena untuk melihat mengurangi pemakaian resources itu kan adanya di hitungan unit cost. Bahan itu bisa diminimalisasi tanpa mengurangi mutu pelayanan. Itu lihatnya kan dari unit cost. Butuh berapa bahannya. Itu kalau menggunakan metode unit cost-nya metode efisi. Tapi kalau unit cost-nya double distribusi nggak bisa. Yang kedelapan, meningkatkan corporate image. Jadi, image daripada rumah sakit. Yang berikutnya lagi, ini adalah strategi penetapan tarif rumah sakit. Disampaikan di sini berbasis biaya. Ya. Jadi intinya berdasarkan pada unit cost. Nah, memang saat ini masih banyak rumah sakit yang pemahamannya kurang. Di mana karena tarif pasien BPJS itu kan sudah ditentukan atau sudah didasarkan pada tarif inasi bijis. Sehingga mereka, beberapa pimpinan rumah sakit itu berpandangan bahwa sudah nggak perlu, ngapain ngitung unit cost, ngitung tarif, ngapain, sudah ada tarif inasi bijis. Sudah paham ya perkataan saya itu? Nah, sekarang saya tanya, sependapat enggak Anda dengan statement tadi itu? Ada yang punya ide? Sependapat enggak? Di era JKN itu enggak perlu ngitung unit cost, ngitung tarif itu enggak perlu. Kan sudah ada tarif inasi bijis. Bagaimana Anda menyikapi statement ini? Ada yang punya ide? Saya izin berpendapat, Pak. Ya. Kalau saya sendiri kurang setuju ya, Pak, kalau kita tidak perlu tahu tentang penghitungan tentang unit cost, karena setidaknya kita salah satu pihak yang harus tahu asal-usulnya penetapan inasi bijis ini bagaimana, karena bisa saja ada satu kesalahan yang harusnya diperbaiki. Mungkin seperti itu, Pak. Berarti hanya untuk mengoreksi saja, mengoreksi penghitungan dari pemerintah itu. Padahal kalau inasi bijis itu kan yang hitung kan pemerintah, kan tidak bisa lihatnya. Kalau untuk mengoreksi tarif inasi bijis nggak bisa, itu yang melakukan penghitungan unit cost dan tarif itu kan pusat jaminan pembiayaan yang ada di bawahnya Kemenkes. Jadi nggak mungkin rumah sakit itu melihat sampai
datanya pemerintah sampai segitu, nggak mungkin. Oke, enggak apa-apa, tapi minimal sudah muter otaknya ini. Yang lain mungkin ada punya ide. Sependapat enggak dengan statement tadi itu? Oke, saya kasih bocoran. Jadi itu salah. Tapi harus Anda punya argumen. Kenapa kok salah itu? Enggak benar itu gimana? Nah, tadi kalau yang disampaikan Esther tadi kaitannya dengan mengetahui inasipijis, ini kurang mungkin alasan itu. Yang lain? Enggak ada ya? Nah, ini pengetahuannya masih harus diasah ini. Jadi itu pandangan yang kurang benar. Kenapa? Karena tarif inasipijis itu tadi kan sudah kita bahas di awal. Ada kecenderungan rendah. Dan memang kalau penilaian saya iya rendah. Nah, dari situ rumah sakit melakukan penghitungan unit cost dan tarif itu sebagai pembanding, sebagai evaluasi. Itu bisa. Datanya data rumah sakit, bukan datanya pemerintah Kemenkes tadi. Rumah sakitnya yang melakukan penghitungan. Nanti kemudian dibandingkan. Nah, hasil pembandingan itu sebagai bahan, yang kedua sebagai bahan advokasi kepada pihak yang terkait. Ya. Sehingga kalau advokasi itu punya dasar, enggak asal berkoar-koar, tetapi enggak ada dasarnya. Nah, yang nanti menjadi pemikiran Anda, tarif inasipijis ini kan tarif per diagnosa. Padahal rumah sakit saat banyak yang menggunakan penghitungan itu tarif per tindakan. Ada juga yang hitung tarif per diagnosa. Nah, ini coba nanti dipikirkan gimana Kak konkretnya membuat perbandingan itu. Nah, yang ketiga, dengan melakukan penghitungan sendiri tentunya kan masih bisa digunakan untuk kepentingan pasien yang non BPJS. Kan masih ada beberapa pasien BPJS, kurang lebih masih sekitar 15%. Dan beberapa pasien yang cukup mampu selama ini tidak puas dengan JKN, sehingga mereka mampu, mereka bayar biasa. Jadi nggak menggunakan kartunya. Ada, seperti itu ada. Lalu pasien BPJS yang dia kelasnya kelas 1 mau naik kelas VIP, nah itu kan naik kelas. Berapa kenaikannya? Kenaikannya memang sudah ditentukan oleh pemerintah, maksimal 70% dari tarif kelas 1. Tapi kan rumah sakit perlu menghitung, 70% itu cukup enggak sih? Kalau dia naik kelas 1 ke VIP. Nah, itulah rumah sakit bisa mengukur kecukupan kalau pasien naik kelas sesuai dengan aturan BPJS. Nah, saat ini Anda dengar enggak kebijakan yang terbaru terkait dengan JKN itu? Terkait dengan tarif. Ya, mungkin Anda dengar istilah urun biaya atau cost sharing. Yang selama ini tidak ada cost sharing. Makanya masyarakat Indonesia sangat dimanjakan selama ini
dengan BPJS itu karena nggak ada cost sharing, semua ditanggung. Yang ironi bahwa masyarakat yang terpencil itu nggak bisa mengakses dengan berbagai keterbatasan. Masyarakat yang nggak paham tidak menggunakannya. Jadi justru yang banyak menggunakan adalah masyarakat yang sudah paham, yang tanda petik ekonominya di atas itu, yang penyakitnya penyakit berat-berat itu. Nah itu yang sebetulnya menggerogoti, menghabiskan biaya sehingga BPJS cenderung terjadi defisit. Dan tentunya masih banyak lagi, sehingga satu lagi yang penting itu untuk kendali biaya. Kalau kita ingin mengendalikan biaya, itu kan harus punya ukurannya. Seberapa yang batas minimal harus ditekan biayanya. Kalau kita nggak punya batasan, ditekan asal ditekan, maka mengurangi mutu atau produksi layanan itu menjadi pincang karena pemangkasan biayanya tidak ada ukurannya. Nah, nanti kan yang menyampaikan kendali biaya kan Pak Abu. Nanti sebetulnya unit cost itu juga nanti bisa dikaitkan dengan kendali biaya. Oke, saya lanjut berikutnya ke strateginya adalah negosiasi. Negosiasi ini misalnya rumah sakit bekerja sama dengan asuransi. Sebagai contoh misalnya ada asuransi Prudensia. Dia kan punya peserta itu. Nah, pesertanya itu didaftarkan ke rumah sakit untuk bisa mendapatkan manfaat pelayanan tertentu. Nah, tentunya rumah sakit harus punya tarif. Kalau enggak kan batasannya kan bergainingnya seberapa? Kan enggak tahu. Dan tetap ini membutuhkan unit cost. Kemudian dengan perusahaan juga begitu. Perusahaan itu mau menanggungkan karyawannya ke rumah sakit itu bisa. Nah, ini kan harus punya hitung-hitungannya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ditelepon, waktu itu saya komunikasi dengan direktur rumah sakit swasta di Mojokerto. Kebetulan di sekitarnya itu banyak perusahaan-perusahaan besar. Dari diskusi itu, kemudian dia memang merasakan bahwa perlu menghitung unit cost dan menghitung tarif yang benar, supaya dia bisa memaksimalkan berapa sih tarifnya yang harus ditawarkan kepada para perusahaan ini. Dan ini akhirnya kemarin deal dengan saya, jadi membutuhkan pendampingan untuk menyusun, menghitung unit cost dan tarif. Ini targetnya di akhir tahun ini atau awal tahun depan ini harus selesai. Nah, ini termasuk cerdas ini. Direkturnya ini cerdas. Ya. Jadi dia punya wawasan yang baik tentang pembiayaan, tentang unit cost dan tarif. Yang berikutnya, harga pasar. Strateginya, jadi ini intinya bahwa harus melihat harga pasar, karena kaitannya dengan pesaingnya. Nah, jadi di tahun ini kebetulan ada satu rumah sakit swasta di Jakarta yang kemarin sudah pendampingan dengan saya dan sudah ending pada salah satu unit itu kita bisa menghitung sampai pada tarif. Cuma tarifnya ternyata setelah dibandingkan dengan rumah sakit sekitar itu masih tinggi.
Nah, ini yang tentu tidak mungkin harus dipakai. Sehingga kemarin saya bantu untuk koreksi mana biaya yang sebetulnya bisa dikurangi. Nah, dari situlah maka kita bikin tarif itu juga harus melihat pasar. Kalau dipaksakan lebih tinggi maka nggak akan laku. Nah, yang repot seperti yang pengalaman kemarin saya di Jakarta itu, memang rumah sakitnya besar, pasiennya tidak terlalu banyak. Jadi memang biaya non pelayanannya atau overhead cost-nya ini terlalu besar. Ini yang menjadi agak repot. Yang keempat, ketentuan pemerintah. Nah, ini kaitannya dengan saat ini pentarifan di rumah sakit kan jelas pakai tarif inasi bijis untuk pasien yang BPJS. Kalau non BPJS tentu tergantung rumah sakitnya. Nah, rumah sakit sebetulnya oleh pemerintah sudah diatur dengan Permenkes nomor 85 tahun 2015 tadi. Cuma sayang, ini tidak berjalan dengan baik. Inilah yang sebetulnya yang menjadi kelemahan. Harusnya kalau pemerintah bisa setidaknya itu punya range menuju kepada homogenitas daripada tarif, maka sama-sama dilindungi sebetulnya. Pasien dilindungi, rumah sakit juga enak. Karena kalau tidak dibikin seperti tadi, ketentuan yang saya bilang ini, maka ini yang terjadi di lapangan. Ada perlombaan naik tarif. Ya. Kecenderungan tarif itu terus naik, terus naik. Oke, itu yang berikutnya menurut Armen ini juga sama, intinya unit cost ya. Di kaitannya dengan unit cost, kemudian faktor yang dipertimbangkan jenis pelayanan, tingkat pemanfaatan itu kaitannya dengan jumlah pasiennya. Seberapa banyak pasien yang memanfaatkan subsidi silang. Nah, ini menjadi faktor-faktor yang tentunya berpengaruh pada tarif yang akan dibuat. Tingkat kemampuan masyarakat, itu juga perlu dipertimbangkan. Ada yang unik memang dari beberapa kali pelatihan yang saya lakukan dengan satu penyelenggara itu peserta dari NTT. Ya, jadi ini kemarin ada peserta dari NTT, rumah sakitnya agak di pinggiran begitu. Ya, dia menceritakan bahwa masyarakatnya relatif minus ya. Jadi dia belajar menghitung unit cost dan menghitung tarif supaya dia bisa setting bahwa tarif yang dibuat itu bisa sesuai dengan kemampuan masyarakat di NTT itu. Itu salah satu peserta pelatihan yang kemarin saya adakan. Yang keempat, elastisitas, kemudian yang kelima, tarif pesaing, sama ya, seperti tadi. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Bagi Anda yang chat ya, saya baca, cuma saya tidak membalasnya untuk efisiensi waktu saya. Enggak ada? Belum, Pak. Baik. Berikutnya saya lanjutkan jenis tarif.
Jadi beberapa materi ini sebetulnya materi ini sudah setara dengan pelatihan sebetulnya. Jadi Anda itu kalau kuliah dengan saya itu sudah sama dengan kayak pelatihan. Karena ini sudah kelas-kelasnya materinya untuk profesional di rumah sakit. Yang pertama tarif rumah sakit atau kadang disebut tarif internal. Yang kedua tentu kita sudah sangat familiar dengan tarif inasi bijis. Sebelum ada JKN 2014, maka yang ada hanyalah tarif rumah sakit. Dikatakan tarif rumah sakit atau internal, di mana tarif itu memang digunakan oleh rumah sakit untuk internalnya. Ya, dalam hal ini biasanya digunakan untuk pasien non-BPJS. Nah, selama ini rumah sakit mulai dari era BLUD 2010 hingga sekarang, pada umumnya mereka menghitungnya pakai tarifnya berdasarkan unit cost metode EBC, sehingga dia menghitung tarifnya adalah tarif per tindakan. Karena memang dengan metode EBC itu menjadi lebih real cost. Itulah kenapa rumah sakit memilih metode ini. Namun dengan adanya tarif inasi bijis, maka rumah sakit sekarang ada yang tetap dia punya tarif per tindakan, dia juga punya tarif per diagnosa. Jadi dia juga menghitung tarif per diagnosa. Karena supaya bisa menyandingkan dengan tarif inasi bijis. Apakah nutut ini tarif inasi bijisnya dengan hitung-hitungan rumah sakit? Nah, itu yang dia kontrol. Itulah rumah sakit yang bagus begitu. Jadi dia betul kendalikan biayanya. Nah, tarif ini bagi rumah sakit pemerintah itu sudah ada acuannya. Ya, Permenkes 85 itu. Kalau rumah sakit swasta, ya tentunya sama. Karena peraturan pemerintah ini untuk semua rumah sakit. Bedanya kalau swasta kan pengesahan tarif itu adalah pemiliknya. Kalau rumah sakit pemerintah itu oleh pemiliknya siapa sih rumah sakit pemerintah itu? Kalau di Jember misalnya, RSUD Subandi, itu pemiliknya siapa? Pemerintah daerahnya, Pak. Ya, jadi miliknya pemerintah Kabupaten Jember ya. Jadi pemiliknya adalah Pemkab. Nah, dalam hal ini Pemkab itu dalam rangka pengendalian itu dia pada umumnya diwakili oleh Dewan Pengawas. Makanya di rumah sakit pemerintah itu ada Dewan Pengawas. Jadi Dewan Pengawas itu adalah representasi pemilik, representasi Pemkab. Nah, kalau swasta, ya langsung pemiliknya. Ya, adalah pimpinan PT yang memiliki rumah sakit. Sedangkan tarif inasi bijis ini adalah tarif paket, tarif gelondongan, atau tarif per diagnosa. Jadi hitung-hitungannya nggak melihat berapa labnya, berapa tindakan injeksinya, berapa obatnya, nggak dirinci seperti itu, tapi langsung gelondongan sekian rupiah. Tetapi sudah dihitung berdasarkan hitungan komponen biaya tadi sebetulnya. Cuma masih banyak kelemahan. Itulah yang kemudian masih banyak komplain
dari provider rumah sakit terhadap besaran tarif inasi bijis. Nah, itu perbedaannya antara tarif rumah sakit dan tarif inasi bijis. Sehingga kita ngomong tarif itu nggak asal dicampur gitu. Kita harus lihat konteksnya. Ini konteks tarif rumah sakit atau tarif internal atau tarif inasi bijis. Kita lanjutkan ke tarif internal. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini sudah, ini harus saya jam 8 paling tidak sudah harus saya finishing karena nanti biar BEP-nya bisa cukup. Oke, saya percepat. Nah, ini yang seringkali terjadi rumah sakit bahwa tidak menghitung tarif dengan baik, itu karena ini. Ya. Jadi intinya tarif itu yang baik dan benar itu adalah berdasarkan unit cost. Nah, Anda bisa lacak, bisa download di Google itu Permenkes nomor 85. Di situ sudah jelas bahwa kegiatan yang dikenakan tarif itu bisa pelayanan, bisa non-pelayanan. Kalau pelayanan itu bisa medis, bisa penunjang medis. Ini sudah saya ringkaskan, yang pelayanan itu apa saja. Ini yang bisa ditarifkan. Yang penunjang medis, ya ini semua yang bisa ditarifkan. Lalu yang non pelayanan itu yang berikutnya non pelayanan. Tadi sudah saya singgung pendidikan klinik, jadi mahasiswa praktek, ya. Penelitian, kemudian sewa. Kadang rumah sakit punya aula disewakan. Nah, itu kan bisa dimunculkan berapa sih tarif sewanya. Ada rumah sakit yang punya asrama atau hostel, ya. Ada yang punya lahan digunakan untuk ATM, kantin. Biasanya itu rumah sakit punya membangun kantin, kemudian disewakan setahun berapa gitu. Nah, itu yang kegiatan non pelayanan yang bisa ditarifkan. Itu sudah ada acuannya Permenkes tadi. Nah, kalau pendidikan klinik di rumah sakit itu juga bisa dihitung berapa tarifnya. Nah, harusnya pakai unit cost. Itu kemarin itu juga sudah ada pelatihan yang saya kembangkan dan juga ada 2 rumah sakit yang sudah saya dampingi. Yang terakhir tahun ini di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Jadi kemarin pendampingan via online, ngitung berapa sih mahasiswa kalau praktek itu, terutama mahasiswa kedokteran itu yang cukup tinggi biayanya. Berapa sih bayarnya? Jadi dengan keahlian unit cost saja itu sebetulnya kita bisa kembangkan. Maka dari itu sebetulnya Anda harus punya skill, harus punya keahlian. Jadi modal saya sebetulnya ngitung unit cost. Itu bisa saya kembangkan, ngitung tarif, kemudian ngitung tarif pendidikan, banyak hal. Ini Mas Rifatul ini tanya atau gimana Mas Rifatul?
Enggak Pak, kena kopas. Oh. Oke, nah saya lanjutkan ke komponen tarif. Kalau di Permenkes itu sudah jelas disebutkan jasa sarana dan jasa pelayanan. Jasa sarana itu apa isinya? Nah, Anda bisa baca di slide ini, dan sebetulnya itu ya sama dengan unit cost. Gitu ya. Kan unit cost kan ngitung itu semua. Kemudian di bagian lain juga diatur di Permenkes ini, kalau tarif rawat jalan reguler itu sesuai dengan BEP. Nah, nanti setelah ini kita akan belajar tentang BEP. Apa sih BEP itu? Intinya kan tidak ada keuntungan kan gitu ini. Jadi untuk pasien-pasien reguler, artinya pasien kelas standar itu nggak perlu ada keuntungan. Tapi yang non reguler bisa lebih besar. Artinya ada keuntungan. Tapi pemerintah ini nggak konsisten. Di atas bahwa rumusnya tarif itu kan jasa pelayanan sama jasa akhirnya sama sekali. Artinya kan tidak ada jasa pelayanan. Apakah itu yang dimaksud? Ataukah ini titik impasnya itu sudah plus jasa pelayanan? Mestinya ngitung titik impas itu harusnya tidak plus jasa pelayanan. Nah, ini yang memang perlu ditelaah lebih lanjut, perlu diklarifikasi. Kalau dari sini pemahaman saya mestinya reguler itu titik impas itu berarti kan nggak ada keuntungan, nggak ada jasa pelayanan, murni jasa sarana. Cuma kan nggak bisa dijustifikasi seperti itu. Kita nggak punya kewenangan menyimpulkan itu. Nah, aturan ini cocok kalau sebelum BLUD dulu. Memang BLUD dulu itu kan kecenderungan rumah sakit itu kan pokoknya jalan kan layanan itu, dan tarifnya itu kan lebih murah waktu itu. Kenapa? Karena ini prinsipnya pokoknya bisa cukup untuk operasional. Rawat inap, nah ini juga sebetulnya lebih cocok kalau yang